Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Octavia Saragi. Nama saya Firza Ifensa. Nama saya Chandra Aurelia Pratama. Nama saya Hana Mulia. Nama saya Yusri Nurani. Halo, nama saya Ayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil evaluasi kinerja portofolio dari 2 produk reksadana saham yang telah saya analisis. Pengukuran ini didasarkan pada 4 metode evaluasi konvensional, yaitu Sharpe Ratio, Tenor Ratio, Jensen Alpha, dan Information Ratio. Oke, sebelum masuk ke angka hasil perhitungan, penting untuk kita ketahui asal dan pengelola dari kedua produk ini. Pada produk yang pertama adalah reksadana syariah MKO Saham Barokah Syariah yang dikelola oleh PT MKO Asset Management, dan produk yang kedua adalah Batavia Saham Sejahtera, sebuah reksadana saham konvensional yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM. Oke, lanjut ke hasil analisis perbandingan dari masing-masing indikator. Indikator yang pertama yaitu RVAR atau Sharpe Ratio. Sharpe Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar kelebihan keuntungan atau excess return yang dihasilkan portofolio per satu unit risiko totalnya. Berdasarkan hasil perhitungan, Batavia Saham Sejahtera memiliki nilai RVAR yang sangat tinggi yaitu 90,54. Nilai ini jauh mengungguli MKO Saham Barokah Syariah yang mencatat nilai sebesar 18,78. Angka ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan risiko total portofolio, produk dari Batavia Prosperindo memberikan imbal hasil yang jauh lebih efisien bagi investor. Lanjut ke indikator yang kedua yaitu RVOL atau Tenor Ratio. Berbeda dengan Sharpe, Tenor Ratio mengukur kelebihan imbal hasil portofolio berdasarkan risiko sistemnya atau nilai beta pasar. Hasilnya tetap konsisten di mana Batavia Saham Sejahtera memimpin dengan nilai RVOL sebesar 6,99, sedangkan MKO Saham Barokah Syariah berada di angka 0,68. Hal ini membuktikan bahwa Batavia Saham Sejahtera lebih optimal dalam memanfaatkan setiap unit risiko untuk menciptakan keuntungan. Lanjut ke indikator RMAR atau Jensen Alpha. Indikator ketiga adalah Jensen Alpha yang mencerminkan kemampuan dari masing-masing manajer investasi dalam memberikan return di atas tingkat return yang diharapkan oleh pasar. Nilai RMAR untuk kedua produk ini sama-sama menunjukkan hasil yang positif. MKO Saham Barokah Syariah mencatat nilai 0,0009 dan Batavia Saham Sejahtera mendapatkan nilai 0,0093. Karena keduanya bernilai di atas 0, dapat disimpulkan bahwa manajer investasi dari MKO maupun Batavia Prosperindo sama-sama sukses memberikan excess return yang mengalahkan benchmark pasar. Yang keempat, indikator RDIF atau Information Ratio. Indikator terakhir adalah Information Ratio yang mengukur konsistensi manajer investasi dalam menghasilkan return di atas benchmark tertentu secara stabil. Pada poin ini, terjadi hasil yang berbalik arah. Reksadana syariah MKO Saham Barokah Syariah unggul sangat mutlak dengan nilai positif sebesar 4,13. Sebaliknya, Batavia Saham Sejahtera justru mencatatkan nilai negatif sebesar minus 1,84. Angka positif yang tinggi pada produk MKO Asset Management mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan mereka jauh lebih konsisten dan memiliki risiko aktif yang terkelola dengan baik dalam jangka panjang. Berdasarkan keempat indikator evaluasi tersebut, saya dapat menarik kesimpulan ilmiah. Jika fokus utama investor adalah mencari efisiensi return tertinggi terhadap risiko volatilitas, maka Batavia Saham Sejahtera dari Batavia Prosperindo Asset Management adalah pilihan portofolio yang paling superior karena unggul dominan pada rasio Sharpe, Tenor, dan Alpha. Namun jika investor lebih mengutamakan konsistensi performa jangka panjang dan kestabilan strategi, reksadana syariah MKO Saham Barokah Syariah dari MKO Asset Management jauh lebih direkomendasikan berkat keunggulan dari information rasionya yang positif dan tinggi. Demikian penjelasan lengkap mengenai hasil perhitungan analisis investasi dari bagian saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan kinerja reksadana Allianz Global Investor Asset Management Indonesia dengan nama BK Bank Rakyat Indonesia dan Aurora Asset Management dengan nama BK Bank Sentral Asia. Indikator Allianz Global Investor Asset Management Indonesia. Yang pertama ada RVR sebesar 137,288, yang kedua ada RVOL sebesar 156,044, ada yang ketiga RMAR sebesar 0,554 dan RDIF sebesar minus 1656. Indikator Aurora Asset Management yang pertama RVR sebesar 16.976, yang kedua RVOL sebesar 0,520,
Yang ketiga RMR sebesar minus 0,001 dan yang terakhir RDIF sebesar minus 1,184. Yang pertama, RVR atau Reward to Value at Risk. RVR digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh terhadap risiko yang ditanggung. Nilai RVR pada Allianz Global Investor Asset Management Indonesia sebesar 137,288 jauh lebih tinggi dibandingkan Aurora Asset Management sebesar 16,976 yang dapat disimpulkan bahwa Allianz Global Investor Asset Management Indonesia lebih unggul pada indikator RVR. Yang kedua, RVOL atau Reward to Volatility. RVOL mengukur kemampuan investasi menghasilkan return berdasarkan tingkat volatilitasnya. Nilai RVOL pada Allianz Global Investor Asset Management Indonesia sebesar 156,044 lebih tinggi dibandingkan Aurora Asset Management, di mana dia memiliki minus 0,520 yang dapat disimpulkan bahwa Allianz Global Investor Asset Management Indonesia memiliki kinerja yang jauh lebih baik berdasarkan indikator RVOL. Yang ketiga, RMAR atau Risk Adjusted Return. RMAR menunjukkan kemampuan investasi menghasilkan return setelah memperhitungkan risiko maksimum yang mungkin terjadi. Nilai RMAR pada Allianz Global Investor Asset Management Indonesia sebesar 0,554948 lebih tinggi dibandingkan Aurora Asset Management sebesar minus 0,001336. Yang dapat disimpulkan, Allianz Global Investor Asset Management Indonesia lebih unggul pada indikator RMAR. Yang keempat, ada RDIF, Diversification Return. RDIF mengukur manfaat diverifikasi dalam portofolio investasi. Nilai RDIF pada Aurora Asset Management sebesar minus 1,184 lebih tinggi dibandingkan Allianz Global Investor Asset Management Indonesia, di mana dia memiliki nilai sebesar minus 1,656. Yang dapat disimpulkan, Aurora Asset Management lebih unggul pada indikator RDIF karena nilainya lebih mendekati 0. Kesimpulan akhir berdasarkan hasil analisis, Allianz Global Investor Asset Management Indonesia dengan nama BK Bank Rakyat Indonesia unggul pada RVR, RVOL, dan RMR. Sedangkan Aurora Asset Management dengan nama BK Bank Sentral Asia hanya unggul pada RDIF karena 3 dari 4 indikator menunjukkan hasil yang lebih baik, terutama pada RVR, RVOL, dan RMR yang berkaitan langsung dengan hubungan antara return dan resiko. Maka Allianz Global Investor Asset Management Indonesia dengan nama BK Bank Rakyat Indonesia merupakan pilihan investasi yang lebih menguntungkan dibandingkan Aurora Asset Management dengan nama PT Bank Sentral Asia. Perbandingan kinerja reksadana milik Cantika. Yang pertama PT Energi Asset Management dengan nama MI PT Bank Syariah Indonesia. Yang kedua PT Aktif Asset Management dengan nama MI Bank Permata. Perbandingannya yang pertama PT Energi Asset dengan nama MI PT Bank Syariah Indonesia, RVAR-nya 90,883, RVOL-nya minus 1,706, RMAR-nya di minus 0,007, sedangkan RDIF-nya di minus 1,044. Sedangkan PT Aktif Asset Management dengan nama MI Bank Permata, RVAR-nya di 89,091, RVOL-nya di 0,726, RMAR-nya di 0,00, RDIF-nya di 1,131. Nilai RVAR pada PT Energi Asset Management, PT Bank Syariah Indonesia sebesar 90,883, sedikit lebih tinggi dibandingkan PT Aktif Asset Management Bank Permata sebesar 89,91. Hal ini menunjukkan bahwa reksadana yang dikelola oleh PT Energi Asset Management memberikan imbal hasil yang lebih baik terhadap resiko yang ditanggung. Nilai RVOL pada PT Aktif Asset Management Bank Permata sebesar 0,726 lebih tinggi dibandingkan PT Energi Asset Management PT Bank Syariah Indonesia yang bernilai minus 1,706. Dengan demikian, PT Aktif Asset Management Bank Permata memiliki kinerja yang lebih baik berdasarkan tingkat volatilitasnya. Nilai RMAR pada PT Aktif Asset Management Bank Permata sebesar 0,005, lebih tinggi dibandingkan PT Energi Asset. Nilai RDIF pada PT Energi Asset Management PT Bank Syariah Indonesia sebesar minus 1,044, lebih tinggi dibandingkan PT Aktif Asset Management Bank Permata sebesar minus 1,131. Artinya, manfaat diverifikasi portofolio pada reksadana pertama relatif lebih baik. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis PT Energi Asset Management PT Bank Syariah Indonesia
unggul pada indikator RVAR dan RDIF, sedangkan PT Aktif Aset Manajemen Bank Permata unggul pada indikator RVOL dan RMAR. Karena indikator RVOL dan RMAR menunjukkan kemampuan menghasilkan return yang telah disesuaikan dengan resiko, maka PT Aktif Aset Manajemen Bank Permata dapat dinilai sebagai alternatif investasi yang lebih menguntungkan secara keseluruhan. Terima kasih. Halo, saya Hana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas perbandingan kinerja dua produk reksadana yang berasal dari manajer investasi yang sama, yaitu Anergia Asset Management. Produk yang dibandingkan adalah Anergia Supergama sebagai reksadana pasar uang dan Anergia Superfound sebagai reksadana saham. Meskipun dikelola oleh manajer investasi yang sama, kedua produk memiliki karakteristik, resiko, dan tujuan investasi yang berbeda. Nah, analisis yang dilakukan menggunakan 4 rasio. Yang pertama rasio ERVAR, ERMAL, ERVOL, dan ERDIP. Yang pertama berdasarkan rasio ERVAR. Anergia Supergama memperoleh nilai sebesar 240,76 lebih tinggi dibandingkan Anergia Superfound yang memiliki nilai 86,83. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Anergia Supergama lebih mampu menghasilkan return yang optimal dibandingkan dengan resiko total yang dimiliki. Tingginya nilai ERVAR pada produk pasar uang disebabkan karena tingkat volatiltasnya relatif rendah, sehingga resiko yang ditanggung investor lebih kecil. Sementara itu, Anergia Superfound memiliki risiko lebih tinggi karena berinvestasi pada saham yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar. Yang kedua, berdasarkan rasio ERMAR. Anergia Superfound menunjukkan hasil yang lebih baik dengan nilai positif sebesar 0,070, sedangkan Anergia Supergama menghasilkan nilai negatif sebesar negatif 3,05. Nilai positif pada Anergia Superfound menunjukkan bahwa manajer investasi mampu menghasilkan return yang melebihi return yang diharapkan berdasarkan resiko pasar. Sebaliknya, nilai negatif pada Anergia Supergama tidak menunjukkan kinerja yang buruk, tetapi lebih disebabkan karena reksadana pasar uang memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pergerakan pasar saham atau IHSG. Yang ketiga, berdasarkan rasio ERVOL. Anergia Superfound mencatatkan nilai positif sebesar 53,26 dengan beta sebesar 1,63. Hal ini menunjukkan bahwa produk saham tersebut mampu memberikan return yang lebih baik terhadap risiko sistematis yang dihadapi. Nilai beta di atas 1 juga menunjukkan bahwa pergerakan Anergia Superfound lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Sementara itu, Anergia Supergama memiliki nilai ERVOL negatif sebesar negatif 2300,92 dengan beta negatif 0,10 yang menunjukkan bahwa produk pasar uang memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap pergerakan pasar saham, sehingga kurang tepat jika dibandingkan menggunakan indikator rasio pasar saham. Yang terakhir, berdasarkan rasio RDIF. Kedua produk menunjukkan hasil yang positif. Anergia Supergama memiliki nilai 0,068, sedangkan Anergia Superfound sebesar 0,251. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa Anergia Asset Management telah menerapkan strategi diversifikasi yang baik dalam mengelola portofolio. Diversifikasi ini membantu mengurangi resiko tidak sistematis dengan menyebabkan investasi pada berbagai aset. Kesimpulannya, Anergia Supergama lebih unggul dalam efisiensi risiko dan kestabilan investasi, sedangkan Anergia Superfound lebih unggul dalam menghasilkan return berdasarkan risiko pasar. Kedua produk memiliki kinerja yang baik sesuai dengan karakteristik dan tujuan investasinya masing-masing. Yang pertama ada ERVAR atau Reward to Volatility Ratio. Reksadana Danapati Mitra Maksima Ekuitas memiliki ERVAR sebesar 66,28, sedangkan reksadana terproteksi Insik terproteksi 64 memiliki ERVAR sebesar 85,12. Untuk interpretasinya, reksadana Insik terproteksi memiliki nilai ERVAR yang lebih besar sebesar 85,12, artinya jika dihitung berdasarkan risiko totalnya, produk terproteksi ini lebih efisiensi memberikan return yang stabil dan aman bagi investor dibandingkan produk Danapati saham. Yang kedua terdapat ERVOL atau Reward to Volatility Ratio. Reksadana Danapati Mitra Maksima Ekuitas memiliki ERVOL sebesar 346,70, sedangkan reksadana terproteksi Insik terproteksi 64 memiliki 10,79. Interpretasinya, mengukur keuntungan bersihnya yang nilai Danapati saham sangat tinggi sebesar 346,70, artinya untuk kategori reksadana yang kinerjanya sangat dipengaruhi pasar saham, manajer investasi Danapati sangat luar biasa cerdasnya dalam mengelola portofolio sahamnya sehingga menghasilkan return premium yang berkali-kali lipat dari risiko pasar. Yang ketiga ada ERMAR atau Reward to Market Risk Ratio. Reksadana Danapati Mitra Maksima Ekuitas memiliki ERMAR sebesar 4,02, sedangkan reksadana terproteksi Insik terproteksi 64 memiliki ERMAR sebesar 0,06. Untuk interpretasinya, reksadana Danapati bernilai 4,02
artinya positif dan cukup besar. Artinya mereka sukses memberikan performa ekstra di atas rata-rata pasar. Sedangkan untuk reksadana INSIK terproteksi nilainya mendekati 0 atau 0,06 karena reksadana terproteksi memang tidak dirancang untuk kejar-kejaran dengan pasar saham, melainkan hanya mencari imbal hasil stabil dari obligasi. Selanjutnya yang keempat terdapat EDIP atau differentiation ratio. Untuk reksadana dana pati mitra maksima ekuitas memiliki RDIP sebesar 0,36. Sedangkan reksadana terproteksi INSIK terproteksi 64 memiliki RDIP minus 1,17. Untuk interpretasinya, nilai positif pada dana pati 0,36 menunjukkan portofolio saham mereka terdiversifikasi dengan cukup baik di berbagai sektor saham untuk meminimalkan risiko spesifik. Sebaliknya, nilai negatif pada reksadana INSIK terproteksi terdapat minus 1,17 wajar terjadi karena reksadana terproteksi biasanya mengonsentrasikan dananya pada aset tunggal atau tertentu saja seperti obligasi, korporasi spesifik yang diperdagangkan hingga jatuh tempo dan tidak memerlukan diverifikasi luas. Untuk para pemegang saham, jika ingin bertindak sebagai pemegang saham yang mengejar keuntungan tinggi, PT Dana Pati Mitra Maksima Ekuitas adalah pilihan yang jauh lebih bagus karena seluruh rasio sahamnya seperti RVOL, RMAL, dan RDIP menunjukkan kinerja pengelolaan saham yang sangat sehat, efisien, dan di atas rata-rata pasar.